Dan memang pemirsa yang kami muliakan, seingat saya 2 tahun yang lalu di Bangil itu pernah ada komunitas Ahlul Bait mengadakan acara Siti Fatimah, mengenang Siti Fatimah, lalu kemudian itu didatangi oleh sebagian orang, lalu melakukan tindakan anarkis ya, dan membubarkan itu. Padahal memperingati Siti Fatimah dibubarkan, mendirikan dangdut nggak dibubarkan, mendirikan hal-hal yang maksiat tidak dianggap itu bertentangan, tapi kok mengenang Siti Fatimah dianggap sebagai sebuah kesalahan. Nah ini karena memang masyarakat kita memerlukan edukasi yang luar biasa. Mereka sebetulnya terprovokasi oleh sebagian orang yang melanjutkan provokasi dari kalangan Bani Umayyah terhadap Ahlul Bait Nabi SAW. Dan itu akan senantiasa ada, ya kan? Pertentangan antara Fir'aun dengan Musa, pertentangan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, pertentangan antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab, pertentangan antara Imam Hussein dengan Yazid, itu senantiasa ada selagi kita hidup di atas muka bumi ini. Karena antagonisme antara hak dan batil itu selalu saja tetap ada gitu. Yang penting adalah di mana kita berada, di mana kita berpihak. Saya tanya kepada Anda, seandainya kita hidup di zaman Siti Fatimah yang berhadapan dengan lawan-lawan beliau, bisa disebut sebagai lawan politik lah, terserah apapun bahasanya, kira-kira kita akan berada di grup yang mana, di kelompok yang mana? Kelompok Siti Fatimah jumlahnya sangat sedikit. Ada Imam Ali, ada Abu Dzar, ada Salman Al-Farisi, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abbas, yang jumlahnya sebetulnya tidak lebih daripada 450 orang. Berhadapan dengan kelompok yang sebagiannya itu memobilisasi massa. Bisa jadi kalau kita berada pada waktu itu dan kita tidak benar-benar mencintai dan mengenal Siti Fatimah, kita akan berada sebagai orang-orang oposannya melawan Siti Fatimah. Atau pada zaman misalnya Imam Hussein Karbala, 72 orang berhadapan dengan hampir 30.000 pasukan Yazid. Mungkin kita melihat 30.000 itu hati kita sudah kecut gitu. Sehingga kita menjatuhkan pilihan akan berada bersama mereka menghadapi Imam Hussein yang kita tahu sebagai manusia Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, pimpinan pemuda surga. Nah, sekarang ini juga begitu kira-kira. Nah, jadi pemirsa yang kami muliakan, untuk menghilangkan antagonisme itu hampir tidak mungkin, karena itu sunnatullah, baik dan buruk pasti senantiasa ada penentangan dan peperangannya. Yang sangat penting adalah kita selalu waspada untuk menetapkan di mana kita berdiri dan di mana kita berpihak. Karena itu kenapa selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita dijadikan sebagaimana hidupnya Muhammad wa ali Muhammad, dan mati kita sebagaimana matinya Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ij'al mahyaya mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad. Ini yang penting untuk kita sikapi terus.